Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Sajiki Lestari dari kelas di QDA kelompok 3. Akan membawakan mengenai strategi pengurangan emisi karbon dalam operasional, transportasi, dan industri untuk mendukung tujuan SDG 13. Untuk latar belakang sendiri, berdasarkan sumber dari Purnomo 2021, perubahan iklim mengancam lingkungan dan kehidupan manusia akibat peningkatan suhu global. Dampak utama dari peningkatan suhu global itu yang pertama ada cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem, di mana Indonesia menyumbang 35% emisi karbon nasional berdasarkan Sari Pratama 2020. Lanjut juga transportasi termasuk aviasi yang menyumbang 23% emisi karbon global. Oleh sebab itu, kami mengangkat topik mengenai emisi karbon untuk proyek kali ini. Rumusan masalah kami ada tiga. Yang pertama itu bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman perusahaan industri transportasi terhadap pentingnya pengurangan emisi karbon. Yang kedua, apa strategi yang diterapkan perusahaan industri, terutama produsen transportasi dalam mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, tantangan utama yang dihadapi perusahaan produsen transportasi dalam melakukan strategi pengurangan emisi karbon. Dari proyek ini, saya mengambil beberapa kesimpulan setelah hasil dari wawancara dengan narasumber. Untuk produsen transportasi sendiri, mereka sudah ikut serta dalam mengurangi emisi karbon dengan meluncurkan beberapa produk eh, hemat energi dengan mengubah sumber energi dari fosil menjadi EV, yaitu baterai atau listrik. Salah satunya untuk PT TPS Motor Company itu dia meluncurkan suatu produk motor menggunakan baterai untuk sumber penggerak motor itu sendiri. Di mana hal ini sudah menjadi salah satu langkah dari produsen tersebut untuk ikut serta dalam menjaga emisi, dalam mengurangi emisi karbon di dunia. Selain itu, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh produsen motor dalam ikut serta dalam campaign ini, campaign mengurangi emisi karbon. Yang pertama itu infrastruktur. Masih masih di Indonesia itu infrastruktur pendukung masih terbatas, terutama seperti eh, tempat pengisian bahan bakar baterai. Yang kedua itu ketergantungan pada impor komponen. Akibat dari ketergantungan pada input komponen ini menyebabkan biaya produksi motor itu cukup tinggi yang menyebabkan harga motor itu pun cukup relatif mahal dibandingkan motor dengan bahan bakar fosil. Yaitu berkelanjutan menjadi salah satu tantangan yang ketiga yaitu biaya produksi yang tinggi karena akibat impor komponen yang harus diambil dari luar negeri. Sedangkan SDM di Indonesia ini sendiri belum siap untuk ikut serta dalam campaign EV ini. Terus yang kelima itu kebijakan dan regulasi yang belum konsisten untuk produk-produk EV itu sendiri. Yang keenam itu permintaan pasar yang masih rendah akibat dari harga produk yang cukup relatif mahal, di mana itu cukup untuk sulit diikuti oleh masyarakat Indonesia yang memiliki variatif ekonomi dan kelas. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi produsen motor untuk memastikan produk-produk yang eh, bisa menjaga lingkungan, mengurangi emisi, dan ramah untuk para penggunanya secara ekonomi. Solusinya dari tantangan-tantangan yang dihadapi itu yang pertama, Indonesia atau pemerintah Indonesia sudah ikut serta dalam pengembangan struktur pengisian daya. Seperti dilihat di gambar yang saya tampilkan, pada peta ini terlihat beberapa titik-titik tempat pengisian baterai yang ada di Indonesia. Mungkin bisa dilihat total kebanyakan dari titik-titik itu lebih dominan di area Sumatera dan Jawa. Untuk Kalimantan dan area Sulawesi terbilang masih belum begitu banyak. Terus yang kedua itulah pengembangan industri baterai lokal.
Dari hasil research yang saya lihat di dari internet, sudah muncul beberapa perusahaan yang ikut serta dalam pengembangan baterai untuk produk EV ini. Itu ada 6 perusahaan yang salah satu itu PT HLI Green Power yang ada di Karawang untuk pabriknya, dan beberapa yang lain yang masih ada dalam proses perencanaan ataupun sudah dalam proses produk yang cukup masa untuk kapasitasnya, di mana dari 60 produsen ini 3 di antara sudah memiliki standar kapasitas produknya sendiri. Dari proyek ini saya dapat menyimpulkan dan mengambil pelajaran mengenai eh, strategi-strategi untuk pengurangan emisi karbon di Indonesia maupun di luar negeri. Di mana setelah mempelajari tantangan produksi kendaraan listrik ini, saya menyadari bahwa transisi menuju energi bersih membutuhkan kerjasama semua pihak, tidak dari produsen motor ataupun pemerintah saja. eh, Masyarakat yang terutama konsumen menjadi salah satu pendukung terbesar dalam kemajuan proyek ini, di mana banyak hambatan yang harus dihadapi seperti infrastruktur, teknologi, dan regulasi. Hal ini membuka wawasan saya tentang pentingnya peran generasi muda dalam mendukung inovasi dan solusi lokal untuk masa depan yang lebih berkelanjutan, di mana kita sebagai orang Indonesia harus ikut serta dalam perubahan ini untuk mendukung menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan mengurangi emisi-emisi karbon akibat penggunaan bahan-bahan fosil. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam, kawan-kawan.